Gua Cindy, kita balik lagi. Lu apa gua nih? Oh ya udah, Oke. boleh. Kita balik lagi di Kupas Berita. Yeay. Aduh, Wah, siapa gimana? nih yang abis nyoblos? Jadi nyoblos dulu apa hari Valentine dulu lu rayain? Enggak, jadi nyoblos sambil megang coklat gini. Oke. Banyak tuh di TikTok ya kan. Ini coklat, nih nyoblos gini. Oh, tapi kemarin lu nyoblos ngantrinya lama nggak? Lama banget, Jir. Gila, gue ngantri sejam dong. Sumpah. Sejam. Banyak banget antusiasmenya. Ya, berasa ya. Sangat Mantap. proud. Karena banyak sekali ya fakta-fakta unik di lapangan ya. Sama Iya. banyak artis yang daftar. Apalagi yang soal ini si mukanya Komeng Iya, tiba-tiba viral ada di ya. DPD gitu. Dan suaranya si Komeng yang terbesar juga. Iya, mukanya nih agak jelek kayak wah gitu. Tapi Alfiansyah Komeng. Terus ini banyak netizen yang pas lagi rapat, gue keluar gitu. Kesal. Anjir. Nah, kemarin lu sempet kayak nonton live-nya Quick Count gitu nggak? Wah, nonton dong. Jadi nonton sambil apa? Sambil keluarga lu kayak marah-marah kah? Atau Enggak, muka bapak gue agak merenget gitu dikit. kenapa tuh merengut? Kayak tidak sesuai ekspektasi ya bunda gitu kan. Oh, jadi ya mungkin yang didukung kurang Kurang gitu kurang kan. suaranya. Jadi ya kok begini gitu. Ya biasa grup keluarga rame tuh. Pasti ada kecurangan. Ya, Aduh, kita buktikan aja. kita ya udahlah, kita tunggu deh waktunya beneran curang atau enggak. Kalau kata Mas Gibran, silakan monggo dibuktikan kalau memang curang. Gitu kan. Anjay. Nah, tapi kalau dari hasil quick count kemarin nih, yang tertinggi. Ya, oke gas. Tambah 2 terang gas gitu. Tuh udah pasti ya. Nah, Jadi Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini sementara di hasil quick count-nya tertinggi, Wak. Itu hasilnya di atas 50% semua. wow, Iya, ya. seluruh provinsi ya. Dan karena ya sementara mungkin menang sementara ya, karena kan masih harus menunggu hasil resmi dari perilisan KPU nih. Iya, tapi memang udah jauh banget sih guys, gitu. Jauh banget. karena kalau nggak salah ya terakhir tuh yang pasangan Amin 25 ya apa 30% gitu. Terus yang pasangan nomor 3 Pak Ganjar itu 17% 17% gitu. Ya, dan karena karena sementara nih menang, akhirnya bikinlah semacam perayaan kemenangan. Di waktu itu tanggal 14 Februari pas banget ya, pas Valentine, quick count-nya keluar, itu tim 02 ya, itu ngerayain kemenangan di Istora Senayan kemarin. Wih. Dan Bapak Capres Prabowo berpidato. Gimana tuh tuh? isi pidatonya? Gue yang nanya apa lu yang nanya nih? Jadi pidatonya itu tentang perdamaian dan persatuan. Wih. Nah, gue sempet ngecek kan apa sih nih pidatonya, wah adem banget, wah parah. Jadi Pak Prabowo ini berbicara di pidatonya ya, itu dia berbicara, dia kayak mencoba merangkul masyarakat yang selama ini berseberangan gitu sama pemilu, kan pada ribut-ribut Iya, Nah, benar. dia beliau ini pengen merangkul, ayo deh nggak usah berantem deh, kita semua kan bersaudara. Iya, kita bersaudara. Nah, dia juga ngingetin nih kalau semisal dengan hasil quick count ini nggak boleh sombong. Iya, nggak boleh. Jadi jumawa. harus saling merangkul lah gitu. Dan nggak pokoknya ada sikap sombong. ya, dan tunggu hasil resmi dari KPU aja, karena dia percaya sama demokrasi di Indonesia. Kan adem ya, Wak? Adem. Kayak jujur, wah, gitu. Yang viral di TikTok, yang itu video pidatonya Pak Prabowo yang memang adem anyep gitu loh, bukan yang memecah belah bangsa gitu. Kayak bahkan dalam salah satu pidatonya itu Pak Prabowo itu katanya mengenal hampir seluruh presiden dengan baik. Bahkan katanya dia, ini di pidatonya ya, dia cerita kalau semasa kecil ya, katanya dia pernah digendong sama Bapak Soekarno. Kayak so sweet gak sih itu kan? Wow, kayak unexpected facts, kayak fakta tak terduga yang masa sih, kayaknya seru ya gitu. Karena biasanya kalau semisal udah kelar quick count atau kayak udah keluar hasilnya kan, itu sebenarnya malah bukannya
meminimalisir kerusuhan tapi malah makin panas gak sih? Makin panas sekarang ini. Bahkan ya pada nggak terima, pada curang gitu. Ya sebenarnya itu lebih ke mental kompetisi aja sih. Kadang Iya. kan orang lawannya kalau misal pendukungnya nggak terima kayak curang. Sebenarnya Iya, kalau yang gue lihat sebagai Gen Z seperti itu ya gitu. Iya, karena banyak yang kayak kok hasilnya segini sih gitu. Bahkan ya sayang sih ya adalah oknum capres atau siapa gitu yang bilang nih curang nih gitu intinya. Ya gue nggak mau spill siapa, pokoknya ada aja yang ngomong gitu. Head speech lagi bahkan dari capresnya itu yang sangat disayangkan gitu ya. Dan bahkan ya Pak Prabowo ini bilang gitu, dia di pidatonya bilang ini ya, saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, dan kita tidak boleh euforia, dan harus tetap rendah hati. Dan Prabowo Gibran dan seluruh koalisi Indonesia Maju akan terus merangkul semua unsur dan semua kekuatan tanpa memandang suku, kelompok etnis, ras, agama, dan latar belakang apapun, karena rakyat Indonesia ini akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Mantap sekali, Pak. Nah, pidato tuh kayak gitu loh, paham gak sih? Kayak mempersatukan gitu mempersatukan. Dan emang ada yang gak mempersatukan? Kapan tuh? Kok ya langsung kayaknya udah capek banget nih sama sosoknya. Ada Gra masalahnya. Karena kayak gini loh, ibaratnya pidato Pak Prabowo ini nih menjadi oase gitu di tengah-tengah panasnya pesta kontestasi politik yang sini nggak terima, sana nggak terima. Nah, bener. Pak Prabowo kan bilang, ya kita tunggu aja hasilnya. Pokoknya intinya jangan tinggi hati, jangan sombong. Pokoknya selagi hasil resmi KPU belum keluar, ya wes. Ya bersaudara aja gitu loh. Toh kayak saingannya udah selesai dan kita terima aja gak sih? Mungkin kita kan gak ada yang tahu ya namanya dunia politik. Mungkin nanti diajak gabung. Iya, ayo kita ikut kalau misalnya diajak gabung gimana? Gitu. Ayo kita membangun Indonesia emas gitu. Kita ikut yuk gitu. Nggak harus jadi rival terus-terusan kan? Iya, kayak istilahnya bisa aja kan, ayo Pak kita kerjasama misalnya dalam hal apa, membangun negeri. Berarti ini jadinya bersatu nanti mungkin ya. Nah, Gitu. emang ada pidato yang memecah belah. Kok gua mancing nih? Emang ada nih. Jadi ada nih salah satu. Di spill nggak ya namanya ya? Aduh. Spill aja kali ya. Ya udah. Ya pokoknya sosok yang menyampaikan pidato ini juga ikut dalam kontestasi politik capres dan cawapres lah. Dan dalam pidato kemenangannya sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Udah tau lah siapa, pasti mesti di-spill nama ya kan. Jadi waktu itu tahun 2017 ini beliau berpidato sesuai sertijab di Balai Kota ya waktu itu tanggal 16 Oktober, dan dia salah satunya menyinggung soal pribumi. Nah, ini kata-katanya gue kutip ya, dia boleh. Bilang, silahkan Ibu Cindy. Jelaskan. Oke, gas. Nih, dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta seperti yang ditulis pepatah Madura, itik telur, ayam si ngerimi, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Apa nih? Pribumi apa maksudnya? Rasis jadinya. Rasis. Kok Anda rasis? Iya, benar-benar. Kayak seakan-akan yang di luar pribumi nih, misalnya suku keturunan Tionghoa, keturunan Arab, itu bukan bagian dari pribumi ya, Bapak yang terhormat. Karena memang kan kita sekarang udah nyampur. Kan kita nggak ada yang tahu tiba-tiba keturunan ini, udah nyampur sama keturunan Indonesia. Karena gitu selagi kan. memegang kartu identitas Indonesia dan menjadi bagian dari warga negara Indonesia, ya dia Indonesia. Bukan lagi pribumi, bukan lagi non pribumi, nggak ada kasta atau klasifikasi kelas kayak gitu. Kata pribumi tuh udah nggak boleh. Udah ada undang-undangnya nggak sih, kayak nggak boleh dipakai kan? Nih dipakai gitu, sayang banget sih. Maksudnya itu salah satu contoh pidato yang merusak persatuan bangsa. Tuh nggak boleh tuh. Sayang banget pejabat padahal. Ya, jangan sampai kalian ikut-ikutan lah jadi orang yang memecah belah bangsa. Setuju. Gitu. Kayak apa ya? Maksudnya fungsi pemimpin kan mempersatukan ya, apalagi namanya pemimpin yang gue salut ya dari Pak Prabowo, dia bilang rakyat
tanpa memandang apapun ya, ras, agama, suku, itu tanggung jawab kami gitu demi kepentingan bangsa. Maksud gua kayak lu bisa nggak pidato yang mempersatukan, bikin adem gitu loh. Jangan memecah belah sendiri. Karena kalau semisal bilang ini ngejar kekuasaan, ya sebenarnya apa yang mereka kejar semuanya kalau bukan kekuasaan kan sama. Lagian Prabowo udah kaya kan sih. Iya itu yang di spill ya, dia paling kaya ya. Iya anjir, kayak angkat aku jadi anak. Anak angkat Pak boleh, dilempar iPhone boleh juga. Lempar laptop gak apa-apa Pak. Boleh. Ya rumah lah minimal. Masa rumah dilempar mati dong kita. Sertifikatnya. Sertifikatnya. Siap. Nah jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah ya berpidato itu seharusnya seperti itu, adem, anyep, terus juga menyatukan. Jangan nyebarin hoax, jangan memancing hate speech gitu. Iya, kayak kemarin Dirty Vote, aduh nggak ngaruh lah, ngapain gitu. All in kamu. All in kamu. Jadi kalau dari si Ibu Cindy apa? Ya intinya tadi sama, kalau pidato tuh harusnya mempersatukan ya. Jangan benar-benar, kita kan boleh beda pilihan, tapi tetap kita ini satu gitu. Jangan menjadikan pemilu ini justru makin terpecah belah. Bahkan ya sayangnya banyak gitu orang-orang kayak keluarga, pertemanan harus putus gara-gara pemilu. Banyak banget kasusnya coy, gila. Nggak cuma di sekitar kita, mungkin yang lain-lain juga di sekitar teman-teman kita gitu. Paham gak sih, dari bawahnya aja nih udah retak gitu loh. Apalagi kok sampai yang bagian atasnya nih, yang penguasanya sampai hati ngomong memecah belah. Sumpah gitu. Sampai di tongkrongan tuh kayak misalkan ada satu orang yang beda milih pemimpin gitu. Kayak sampai diserang, dicecer kan, maksudnya kan sebenarnya agak sedih aja sih kadang. Kayak ya udah gak sih gitu. Udahlah gitu. Kan beda pilihan gak apa-apa gitu loh. Kan asal gak hate speech gitu. Dan mungkin apa ya namanya pemimpin ya, kalau pun berpidato, walaupun cuma pidato doang, pasti ntar kalian ada yang komen gitu, cuma pidato. Namanya pidato ya, itu kan ke semua orang, dan bener-bener kata-kata seorang pemimpin itu berpengaruh terhadap mental masyarakat. Gitu loh. Harus jelas, nggak boleh blunder. Iya bener, gitu kan. Iya kan. Dan kan kalau pidato blunder agak bingung juga ntar. Aduh nih maksudnya apa nih blunder? Ini orang ngomong ke arah mana gitu kan. Iya. Jadi harus mempersatukan, dan jangan sampai ada hate speech ataupun hal-hal informasi yang menyesatkan, berita hoax gitu loh. Kayak apalagi mancing-mancing, pasti curang ya. Selagi KPU belum angkat suara, belum membuktikan itu benar atau enggak, ya udah kita tunggu aja nggak sih hasil resminya gitu loh. Jangan terlalu gampang mengambil kesimpulan gitu. Betul, itu betul sekali. Ya kita tunggu aja lah, orang masih on proses ya. On proses ya. Gitu. Yang penting komen mimpin. Lu masih seneng sama komen, tapi sumpah ya, gue buka DPD tuh kayak ini siapa ya? Enggak, lagi ramenya si ini, gue milih yang cantik apa yang lawak kayak si ini ada Jihan Fahira. Oh iya. Gue milih yang cantik apa yang lawak kayak gitu. Gue akhirnya milih, kayaknya waktu gue kemarin di spanduk ada ini dah, yaudah gue pilih ini. Yang di spanduk ya Wak. Iya kan, independen kayaknya, nggak tahu deh gue juga. Iya. Oke, jadi itu aja itu saja bisa kita sampaikan di episode Kupas Berita kali ini. Semoga kita semua bisa berdamai, jangan ada lagi kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena Indonesia itu satu, kita semua bersaudara. Benar gak Besti? Ya betul. Kok jadi pegadaian sih? Jauh ya Wak. Jauh, oke, nice. Oke, kalau misalnya kalian ada saran-saran soal topik Hidayat nggak? Topik yang mau kita bahas gitu, itu bisa drop di kolom komentar. Kak, bahas ini dong, bahas itu dong, ya silahkan, ntar kita pertimbangkan ya. Karena dia sering melihat kolom komentar. Oh iya. Jangan lupa komen, like, subscribe channelnya Cokro TV. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye bye. Bye bye. Annyeong. Kok annyeong? Annyeong.